Sobat Kompas TV. Halo semuanya. Ya, kembali lagi nih bareng kita, ya kan? Bareng duo ini. Iya. Kayak kemarin tuh agak, kalau kita ngomongin podcast tuh kemarin agak gimana gitu ya. Bahkan Bang Dika tuh bilang kayak suaramu tuh sampai kedengaran di luar gitu kan. Saking bergejolak kayak berdua orang ini. Mungkin karena pembahasan juga kali ya. Kayaknya lebih enak kalau misalnya kita lepas masker dulu nih. Kita lepas dulu ya. Aduh, hari ini tanggal berapa sih? Hari ini hari Senin tanggal 8 Maret, yaitu Hari Perempuan Sedunia. Yeay. Wow. Selamat Hari Perempuan Sedunia ya semuanya, buat perempuan-perempuan di luar sana. Buat perempuan-perempuan yang ada di dunia ini, yang lagi berjuang ataupun yang lagi berada di rumah atau lagi baring-baring, lagi kerja, rebahan, lagi masak, lagi ngurus anak, semua perempuan di dunia ya, ini. ucapkan selamat Hari Perempuan pada kalian, gitu ya. Kan luar biasa banget nggak sih kalau misalnya kita ngomongin soal perempuan gitu kan, sebagai kalau misalnya dari Nesa nih, kayak gimana sih pandangan Nesa sendiri terhadap perempuan gitu? Perempuan itu orang yang kuat. Kita orang yang kuat, kalian semua juga orang yang kuat. Jadi perempuan adalah manusia orang yang kuat di seluruh dunia ini. Ini drama banget. Terus sebenarnya perempuan tuh konotasinya luas nggak sih? Iya banget. Mereka tuh kadang perempuan itu tuh yang suka dianggap lemah atau misalnya suka direndahkan. Kalau menurutku ya, selama aku menjadi perempuan, kayak kadang perempuan itu tuh, selama aku jadi perempuan, aku belum transgender jadi laki-laki ya. Aku masih jadi perempuan. Aku masih perempuan. Jadi selama jadi perempuan itu kayak kadang banyak orang yang mandang perempuan itu sebelah mata. Maksudku tuh yang kayak misalnya kita ngerjain sebuah pekerjaan gitu kan, terus mereka tuh yang kayak udah nggak usah, kita aja gitu kan. Misal kalian istirahat aja, padahal kita sebenarnya sebagai perempuan kita bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu kan. Ya, terus gimana nih? Terus hari ini kan karena lagi International Women's Day, jadi cakupannya luas ya mengenai perempuan-perempuan ini. Benar. Terus kayak aku pengen dengar aja sih dari Yasmin. Menurut Yasmin, kalau hari ini kan karena hari International Women's Day. Terus kalau hari-hari biasa, kok aku jadi ngeblank sih? Kenapa? Tadi di-cut ya? Iya. Kalau hari-hari biasa ada apa dengan hari-hari biasa? Sabar. Hari-hari biasa, kenapa hari biasa? Kenapa aku hari ini? Dia loh yang ngajakin podcast, guys. Sudah. Aku mau ngikut aja. Maafin aku Bang Dika, jadi ngedit. Oh, gini. International Women's Day ya. Dan lanjut dari aku ngomongin kamu ya. Rambut. Nah, jemput. Terus? Jadi aku cuma pengen denger aja nih dari Yasmin. Sebagai perempuan, kalau dari dulu kan perempuan-perempuan itu maksudnya sering dianggapnya kayak gitu tadi. Banyak orang tuh masih bilang kayak ya udah kamu kan perempuan, ya udah di dapur aja, yang kayak gitu. Aku pengen tahu aja menurut Yasmin, perempuan di zaman sekarang itu kayak gimana? Maksudnya kan sekarang tuh banyak tuh perempuan yang menyuarakan maksudnya kayak kesetaraan gender dan gitu-gitu. Menurut kamu sendiri gimana untuk sekarang? Kalau buat sekarang tuh, aku ya ngelihatnya orang-orang tuh udah mulai ngelakuin hal yang woman support woman. Bener banget. Kalau misalnya kita buka di media sosial, di Instagram, Twitter, banyak banget perempuan-perempuan yang mau gitu loh mendukung perempuan lainnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan di beberapa kasus mereka pun masih saling merendahkan sesama perempuan gitu. Kalau menurutku ya, sebagai perempuan itu sebenarnya kompleks gitu loh. Kadang mereka tuh bisa woman support woman, tapi kadang tuh yang nyerang perempuan tuh perempuan itu sendiri. Tau gak sih? Jadi kita lupa aja. Jadi kalau misalnya kita ngomong seorang sekarang itu suka menyuarakan, iya mungkin sebagian besar orang suka menyuarakan, tapi mereka tanpa sadar pun mereka bisa kayak nyerang perempuan itu sendiri gitu loh. Kalau menurutku gitu sih kalau untuk sekarang gitu. Berarti maksudmu di sini karena perempuan itu semakin lama semakin vokal, jadi itu menjadi salah satu kesalahan dari kita juga kayak gitu, karena agak lupa diri aja. Mungkin kayak kadang paradoks atau keterbalikan gitu loh, kayak apa yang mereka lakuin sama apa yang mereka ucapkan itu kadang nggak sesuai. Kalau menurutku gitu sih. Kalau menurut Nesa sendiri gimana? Kalau misalnya selama ini kayak ngelihat perempuan-perempuan di sekitar kita gitu, menurut Nesa gimana? Aku sih seneng ya, maksudnya
karena ada ya woman support woman itu, jadi misalnya ada yang di body shaming jadi bisa ngebela satu sama lain, itu positifnya. Terus bisa jadi motivasi juga, misalnya nih ngelihat orang lain dapat prestasi atau gimana, jadi kita yang kayak tuh contoh tuh si ini, misalnya si artis ini dia ini public figure tapi dia juga pinter kayak gitu, nggak cuman cowok doang yang bisa mati-matian kerja, bisa mati-matian sekolah, cewek juga bisa kayak bisa membalikan omongan orang aja gitu tentang yang kemarin-kemarin perspektif mereka tentang wanita. Iya, benar. Mungkin gitu kayak sih. Apa sih kesetaraan gak sih, itu yang sebenarnya dikejar, yang diperjuangkan gitu loh. Makanya ada hari perempuan sedunia ini ya karena waktu dulu itu perempuan itu dia menginginkan sebuah kesetaraan gitu kan, karena dari zaman kapan ya, kalau misalnya kita kilas balik nih, aku lansir dari webnya Kompas, sebenarnya hari perempuan gimana sih nyebutnya? International Women's Day ini. Sebenarnya International Women's Day ini muncul karena tahun 1908 itu ada 15.000 wanita, dia tuh melakukan unjuk rasa di New York City. Mereka tuh ngelakuin unjuk rasa ini karena mereka tuh sering dapat perlakuan gak setara. Mereka tuh sering kayak gajinya dipotong, terus itu kayak jam kerjanya yang gak masuk akal, terus hak perempuan ikut pemilu itu sendiri nggak diberikan di Amerika pada saat itu. Iya, mungkin entah bagaimana ya pandangan mereka soal perempuan. Kadang mereka tuh melihat perempuan itu sebagai sesuatu yang nggak bisa rasional gitu kan, karena kita dianggap perempuan itu dia ngelihat segala sesuatunya dengan emosional. Jadi mungkin hal itu yang membuat mereka tuh nggak melibatkan perempuan di pemilu saat itu. Karena dikiranya ribut kali ya waktu saat itu, karena masih belum banyak juga yang menyuarakan isi hatinya perempuan-perempuan ini gitu. Makanya di tahun 1908 itu diadakan unjuk rasa biar memberitahu lah, ini loh hak perempuan yang emang harusnya perempuan dapatkan di sana gitu. Terus untuk kalau dari aku ya, untuk Hari Perempuan Internasional ini itu untuk dirayakannya itu pertama kali di Austria pada tanggal 19 Maret 1911. Jadi untuk masalah diraya-rayakannya ini buat ini aja sih, untuk memperingati aja kalau ini nih kita bisa menyuarakan isi hati kita bisa berjuang untuk kita yang nggak adil kayak gitu. Dan di Jakarta sendiri, di Indonesia sendiri udah banyak ya yang kayak gitu. Di Jakarta sendiri kalau aku nggak salah ingat udah mulai dari tahun 2013 apa 2015 gitu udah mulai ada kayak unjuk rasa atau misal aksi kayak kampanye soal bagaimana perempuan itu harus disetarakan gitu. Kalau menurutku gitu sih, mulai dari sana aja udah ada. Terus juga kalau aku bahas sedikit ya, mungkin ini agak intermezzo juga, ada salah satu aktivis perempuan yang menyuarakan kembali soal perempuan di dalam KBBI. Ini agak menarik sih menurutku. Soalnya kalau misalnya kita buka KBBI hari ini, kita bakal ngelihat perempuan itu, kata-kata yang mengikuti perempuan itu tuh jelek banget, kayak misal tuh jahat atau misalnya lacur. Nah, itu adalah hal konotasi negatif yang istilahnya menjatuhkan perempuan kalau menurutku gitu. Dan ini aku baru lihat juga nih ya di KBBI 5 untuk sekedar klarifikasi aja. Perempuan di dalam KBBI 5 itu adalah yang pertama orang manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui. Terus yang kedua ada istri atau bini yang sedang hamil. Yang ketiga ada betina. Nah, ini kan agak negatif ya, bukan negatif sih, tapi lebih kayak genital gitu loh. Kalau misalnya kita buka di KBBI, makna perempuan itu lebih kayak dilihat dari versi genitalnya, paham nggak sih? Kalau misalnya kita, sebenarnya laki-laki juga demikian, cuman perempuan ini lebih kayak kenapa sih dipandang secara genitalnya kayak gitu? Kenapa sesempit itu? Penjelasannya di sini. Lampu ini. Kalau misalnya kita ngebahas soal konotasi perempuan di dalam KBBI yang tadi itu yang aku udah sebutin, kayak kita dianggap sebagai perempuan geladak, perempuan jalanan, dan menurutku itu konotasinya negatif sih kalau menurutku. Sedangkan kalau misalnya kita buka KBBI, laki-laki tidak dibuat demikian gitu kan. Iya, coba kamu cek dari KBBI itu. Kita cek ya, kita klarifikasi di sini. Gak ada kata-kata yang menurutku negatif yang mengikuti istilah laki-laki. Mungkin kayak penjahat, ya kan? Apakah penjahat? Nggak ada. Kayak mungkin hal ini ngebuat beberapa oknum kemudian berpikir kayak negara ini patriarki sekali gitu kan. Menurutmu gimana sih, kayak bener nggak sih kalau misalnya kita tuh patriarki banget?
Kalau di Indonesia sendiri deh. Mungkin sebagian orang masih ya, maksudnya masih menganggap paham itu. Karena mungkin jangkauan buat memahami kita yang sekarang itu mungkin masih jauh gitu kan, masih banyak orang yang belum mendapatkan informasi yang baik kayak gitu. Mungkin itu yang menjadikan kita masih ada beberapa yang sepatriarki itu. Kalau dari aku sih kayaknya kayak gitu ya. Benar banget. Kayak gitu deh, banyak orang yang masih nganggap perempuan itu sebagai sesuatu yang rendah banget, yang merendahkan banget. Jadi kayak makanya mudah banget perempuan itu kena, kalau misalnya di jalan tuh kena catcalling, kena kejahatan. Sumpah kesel banget kalau kayak gitu di catcalling. Iya kan, kayak seakan mereka tuh mikirnya nggak bisa ngelawan juga gitu kan. Kayak misalnya kita di catcalling nih cewek-cewek, pada rata-rata kan cewek-cewek pasti kan sebenarnya kita tuh malas, tapi yang kayak dipikirnya kita tuh takut, jadi yang kayak mereka tuh seenak-enaknya gitu loh manggil kayak gitu deh. Please banget ya kalau misalnya ada siapapun yang terdekat kalian yang catcalling, stop sekarang karena itu nggak nyaman banget. Itu nggak nyaman banget, kayak sekarang kita tuh kalau jalan kemanapun itu kayak nggak aman gitu. Iya nggak aman banget. Itu sih kalau menurutku. Bahayanya juga jadi kayak misalnya kita diem dikiranya kita nggak ngelawan, jadi makin dijor-jorin gitu loh. Gak usah kita diem kan mereka mikir makin enak diganggu nih gitu kan, kayak padahal kesel sebenarnya gitu sih. Terus aku mau nambahin aja ya, ada gerakan sosial yaitu namanya gerakan feminis. Itu gerakannya di sini maksudnya untuk mencapai kesetaraan gender. Nah, menurut aku di Indonesia sendiri masih ada beberapa orang yang sensitif ya dengan gerakan feminis ini. Mungkin Yasmin bisa ngasih tahu maksudnya kenapa bisa di Indonesia ini ada orang yang sensitif sama feminis dengan gerakan feminis ini. Kenapa tuh? Karena ya tuh balik lagi, menurutku ya, kalau menurut pribadi Indonesia tuh masih patriarki. Kayak masih ada nilai-nilai yang dianggap perempuan itu nggak bisa ngelakuin hal itu. Masih ada stigma-stigma masyarakat yang kayak menganggap rendah seorang perempuan gitu. Makanya feminisme di Indonesia tuh cukup sulit buat diaplikasikan karena memang pandangan orang lain terhadap perempuan itu saja tuh kadang dianggap rendah, kayak perempuan sebagai hal yang lemah, orang yang lemah gitu kan. Menurutku gitu sih, kayak biasanya kita memaknai perempuan tuh, kalau aku agak sensitif sih karena karena sebagai aku perempuan dan aku sering ngelihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan ke perempuan, terus kayak bagaimana perempuan di lingkungan kerja kemudian direndahkan, atau mungkin bahkan di rumah sendiri kalau misalnya pendidikan kita nih tinggi, mereka bakal bilang ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, toh nanti ke dapur juga, ya kan? Iya ke dapur mau makan gitu. kayak mau kemana nih, mau ke dapur mau makan lah. Iya, maksudku tuh kayak makan masyarakat itu tuh merendahkan perempuan dan nganggap kayak ngapain sih sekolah, toh nanti nikah ngurusin anak, kayak kamu nggak bisa. Yang paling aku sebel itu adalah ketika orang-orang nganggap kalau perempuan atau wanita yang menikah dia nggak bisa berkarir. Iya, dan itu tuh dari yang paling ininya ya dari lingkungan keluarga sendiri tuh yang kayak gitu. Kayak ya kan, kayak kalau menurutku gimana tuh? Gitu loh. Iya, kadang kalau misalnya kita udah menikah tuh entah orang-orang tuh mikir kayak kok jadi istri nggak ngurusin rumah gitu kan. Maka hal itu tuh agak sensitif sih menurutku. Makanya masih banyak juga yang belum menerima itu karena mungkin dikiranya seini itu kali ya, segimana sih sejomplang itu. Iya, dengan pikirannya mereka, dengan alurnya mereka. Gitu, kayak kalau kita ngomongin soal perempuan itu tuh kalau di Indonesia sendiri menurutku agak kompleks sih, karena memang stigma masyarakat itu sendiri terhadap perempuan itu yang masih kayak perempuan tuh harus gini, perempuan itu harus kayak gitu. Bahkan kalau kita ngomongin perempuan ada standar-standar kecantikan yang emang agak riuh atau misalnya sulit untuk dibahasakan gitu. Kalau menurutku gitu sih. Menurut Nessa nih, sejauh ini kayak ada nggak sih orang-orang menurut Nessa tuh menginspiratif banget sebagai perempuan gitu? Kayaknya kita semua tahu ya. Ada Maudy Ayunda, yang itu yang emang maksudnya dia ini banget ya, maksudnya pencapaiannya banyak banget, dari mulai dia nyanyi, terus main film ada nggak sih? Iya, dia main film. Terus sekolah di luar negeri sampai keterima di 2 universitas yang paling terkenal keren banget sih. Itu keren banget kayak sih. Lu direbutin Harvard sama Oxford bukan sih? Iya, bukan ya? Harvard sama Oxford. Ya, keren. Bukan.
apa ya itu pokoknya dia direbutin 2 universitas besar di luar negeri nggak sih ya, kayak ih keren banget sih kalau terus itu bisa jadi contoh ya kalau misalnya ada orang yang bilangin kalian jangan kuliah tinggi-tinggi. No. Bilang aja, enggak kok aku mau tuh jadi mau di Ayunda, enggak tahu mau di Ayunda gitu-gituin aja deh. Kayak lu ketinggalan zaman banget, enggak tahu mau di Ayunda. Maksudnya tuh mau di Ayunda aja yang sesibuk itu, yang kayak kerja kuliah, kerja kayak main film, musik. Mereka masih bisa kuliah, dia masih bisa kuliah setinggi itu gitu loh maksudku. Dan tidak menjadikan dia perempuan yang lemah, yang harus kerjanya kayak gitu. Dia bisa menaikkan standar dia sendiri dengan cara ya kuliahnya yang benar, yang baik, yang tinggi kayak gitu. Terus ada Najwa Shihab, terus ada Cinta Laura juga termasuk. Terus itu yang maksudnya udah ini ya, yang kuliahnya tuh udah mantep banget deh semuanya. Terus kalau dari Yasmin siapa? Nggak tahu sih aku nggak. Aku tuh suka kayak ngeliatin Najwa, ngeliatin Maudy. Aku suka ngeliatin mereka tuh kayak pinter banget nggak sih? Kadang aku tuh iri kayak kenapa sih orang-orang tuh masih nganggap perempuan itu serendah itu, padahal kita bisa loh kayak ngubah dunia, kita bisa loh ngubah dunia, Ngubah dunia termasuk sih. Maksudnya kayak kita tuh bisa kayak duduk-duduk di kursi pemerintahan, kita tuh bisa kayak ngambil keputusan besar, tapi sampai hari ini kita tuh masih kayak kurang dapat keadilan aja sih rasaku. Makanya perlu ya RUU PKS disahkan ya. Perlu, kalau aku sih perlu banget sih. RUU PKS itu kan apa sih kalau panjangannya? Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang mana itu menjadi pro dan kontra di Indonesia ya, saat ini banyak banget nih pro kontranya. Jadi itu tuh udah barengan Omnibus Law ya. Jadi Omnibus Law udah disahkan, RUU PKS-nya masih mengawang-awang. Banyak banget pro kontra terkait RUU PKS ini. Ada yang pro bilangnya RUU PKS harus disahkan karena hal ini kan menyangkut soal perempuan yang kayak bagaimana perempuan itu bahkan di dalam rumah tangga mereka sendiri mereka bisa merasa dilecehkan gitu kan. Makanya RUU PKS ini perlu gitu kan. Dan itu adalah salah satu payung buat kita korban dan juga buat apa sih supaya si pelaku-pelaku itu ada dapat ininya hukumannya yang setimpal, yang adil gitu. Terus kalau misalnya kontra, orang-orang biasa kontra RUU PKS kenapa? Biasanya sih kalau aku ini ya, dikoreksi aja kalau salah. Biasanya mereka itu kontranya tentang masalah LGBT atau sesama jenis. Nah, ada banyak orang, apalagi dari sisi agama juga ngeliatnya itu salah ya, emang salah, dan di Indonesia juga nggak dilegalkan ya itu. Nah, si orang yang menganggap ini kontra adalah si RUU PKS ini dianggap melegalkan atau dianggap mesahkan perbuatan sesama jenis itu. Padahal kalau misalnya bisa dikulik lagi sebenarnya bukan itu maksudnya. Mungkin ini juga nih catatan nih buat pemerintah juga, buat orang-orang yang bekerja di siapa tahu sosial atau di bidang hukum bisa dapat mensosialisasikan si RUU ini karena ini termasuk pro dan kontra yang tidak ada jawabannya sih kalau menurutku ya. Kayak masih belum jelas aja gitu. Ini sebenarnya RUU-nya pasal ini maksudnya apa sih? Yang kayak gitu tuh masih kurang. Makanya banyak salah pahaman, banyak konflik, banyak kontra, yaitu karena salah satunya tadi kurang sosialisasi dan kurang dijabarkan penjelasan kayak gitu. Jadi kayak kurang jelas karena orang mikirnya sekilas aja gitu kan. Abis baca langsung kayak namanya manusia kan persepsi orang kan beda-beda. Perspektif orang dalam melihat sesuatu juga beda-beda. Kalau misalnya kita ngebahas soal LGBT pun kalau aku ya sebagai dasar ilmu psikologi itu udah nggak masuk gangguan lagi. Kayak LGBT sekarang udah masuk ke ranah orientasi seksual gitu kan. Dan itu kita nggak bisa sembarangan buat ngecap orang kamu ini nih kayak gini kan nggak bisa kayak gitu karena itu semua dasarnya sebenarnya ada ini ya, itu kan udah termasuk orientasi seksual dan kita sebenarnya nggak bisa yang kayak menyalahkan si orang itu. Ada yang emang nggak kepengen jadi kayak gitu tapi dari lahir emang udah kayak gitu. Iya benar banget. Iya. Kalau misalnya kita ngebahas, iya benar banget. Kayak kalau kita ngebahas RUU PKS ini agak sensitif nggak sih? Yang kayak bukan agak lagi, emang sensitif banget. Karena banyak nilai-nilai di dalam RUU PKS tuh yang mungkin sebagian orang nggak sepakat, tapi bagi sebagian orang itu emang harus disepakati karena memperjuangkan hak orang lain kayak gitu. Bener banget.
Itu pentingnya peran pemerintah dalam menangani hal ini, termasuk Itu semua salah pemerintah. iya, sosialisasi itu. Sebelum ada RUU ini dibuat, seharusnya ini sudah mulai disebarluaskan, mulai dari mungkin langkah pertama di sosial media, terus bisa langsung ke media televisi juga, itu yang paling luas ya, yang bisa dijangkau oleh siapapun. Yang YouTube, TV itu benar-benar kayak banyak orang yang nonton gitu kan, kayak orang yang mungkin nggak paham, akhirnya mereka tahu, oh ini loh RUU PKS, ini loh RUU PKS gitu kan, yang memang harus masyarakat tuh tahu dulu RUU ini tentang apa gitu kan, baru dengan begitu akhirnya bisa nih muncul kesepakatan kayak gitu sih kalau menurutku. Jangan didiemin aja kalau misalnya ada yang kontra di jalan, ada sesuatu yang polemik itu ramai dibiarkan kayak gitu, agak berbahaya sih. Ya, karena menimbulkan bisa jadi ada peperangan. Iya. Kayak peperangan antar masyarakat. Jangan sampai menyeramkan. Padahal kan fungsinya RUU PKS ini untuk menjadi payung bagi korban. Benar. Terus jangan sampai karena banyaknya polemik ini jadi berpindah gitu loh, si arti di RUU PKS ini kan bahaya. Benar gitu banget. sih. Sensitif banget ya. Kayak kita harus napas dulu deh. Iya. Kalau misalnya kita ngebahas RUU PKS tuh agak emang berat, belum lagi soal bagaimana perempuan gitu kan, pandangan masyarakat soal perempuan. Terus harapannya Nesa nih ke depannya gimana soal perempuan? Harapan untuk kita semua perempuan, tetap kejar apa yang kalian mau, karena kesetaraan gender itu memang perlu, dan juga jangan mau dikalahkan oleh omongan-omongan mereka yang merendahkan. Kok aku sih itu sih. Oke. Kalau Yasmin apa nih? Kalau aku sih harapan buat perempuan itu kayak tetap support each other, tapi kayak tetap ngelihat sisi objektifnya. Paham gak sih, kayak ketika ada perempuan lain ngelakuin kesalahan, jangan langsung judgmental ke mereka, tapi ngelihat dulu kenapa sih orang ini sampai ngelakuin sebuah kesalahan gitu kan. Jangan langsung kayak dijudge dan bilang kalau misalnya sebagai kamu tuh menjelekan kaum perempuan atau apa. Jangan kayak gitu. Ketika seseorang bermasalah, kalian jangan langsung kayak judgmental gitu lah. Itu sih maksudku. Itu berlaku untuk semua orang juga ya, ini terutama perempuan. Karena kebanyakan perempuan tuh mulutnya julid banget soalnya. Aku sebagai perempuan merasakan hal itu karena aku julid gitu kan. Tapi kita kalau kalau misalnya kita membicarakan orang lain, kayak jangan kayak langsung judgmental gitu loh, ya langsung kayak ngejelekin, ngejatohin. Kok kamu kayak gitu sih? Iya, benar banget. Gitu. Jangan kayak kalian bisa memilih hal-hal lain yang lebih positif gitu untuk mendukung perempuan. Kayak gitu sih. Itu bener banget. Iya kan, kayak karena perempuan itu tuh aku lihat kayak mereka sendiri tuh suka menjatuhkan satu sama lain sih. Kayak ini aja deh yang kita bahas untuk Hari Perempuan Sedunia atau Momen International Women's Day. Agak riuh ya. Kayak pembahasan hari ini luar biasa banget sih. Kayak semoga teman-teman yang menonton ini suka dan jadi pelajaran buat kalian semua juga untuk membuka wawasan kalian gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah.